Banyak elit politik yang mengkhianati Pancasila. Inilah judul dari rilis yang dibuat oleh Ketua Bapilu Partai Buruh bertepatan di Hari Pancasila. Saya kira ini kritik yang tajam, terlebih selama ini banyak terjadi politisasi Pancasila, sebuah praktek politik yang menjadikan Pancasila sebagai tameng dalam jargon politik belaka tanpa pengamalan nilai-nilainya secara konkret, terutama sila kemanusiaan yang adil dan beradab, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini, Ilham Syah, Ketua Bapilu Partai Buruh, menyampaikan 5 hal dalam momentum Hari Kelahiran Pancasila. Apa saja kelima hal itu? Yuk kita cari tahu. Pancasila adalah penemuan luhur bangsa Indonesia. Bung Karno telah memberikan sumbangsih historis dalam meletakkan falsafah negara ini. Pidato 1 Juni 1945 akan selalu diingat sebagai tonggak penting perjalanan Republik. Menengok ke belakang, visi keadilan dan kesejahteraan rakyat yang digagas oleh pemimpin pergerakan nasional mewarnai perdebatan tentang filsafah negara dalam persidangan BPU PKI. Pada 1 Juni 1945, dalam pidatonya mengenai falsafah negara, Soekarno memasukkan prinsip kesejahteraan sebagai prinsip keempat. Selanjutnya, Soekarno mengemukakan visi emansipasinya bahwa dengan prinsip kesejahteraan tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka. Prinsip nomor 4 sekarang saya usulkan. Saya di dalam 3 hari ini belum mendengarkan prinsip itu, yaitu prinsip kesejahteraan, prinsip tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka. Maka prinsip kita harus, apakah kita mau Indonesia merdeka yang kaum kapitalnya merajalela, ataukah yang semua rakyatnya sejahtera, yang semua orang cukup makan, cukup pakaian, hidup dalam kesejahteraan, merasa dipangku oleh Ibu Pertiwi yang cukup memberi sandang pangan kepadanya. Dalam pidato yang sama, Bung Karno dengan nyaring menyatakan tidak akan dibiarkan kaum kapitalis merajalela. Tetapi tidakkah di Eropa justru kaum kapitalis merajalela? Di Amerika ada suatu badan perwakilan rakyat, dan tidakkah di Amerika kaum kapitalis merajalela? Tidakkah di seluruh benua barat kaum kapitalis merajalela? Padahal ada badan perwakilan rakyat. Tak lain tak bukan sebabnya ialah oleh karena badan-badan perwakilan rakyat yang diadakan di sana itu sekadar menurut resepnya France Revolusi. Adakah keadaan yang demikian ini kita kehendaki? Saudara-saudara, saya usulkan, kalau kita mencari demokrasi, hendaknya bukan demokrasi barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni politik ekonomi demokrasi yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial. Yaitu bukan saja persamaan politik, saudara-saudara, tetapi pun di atas lapangan ekonomi kita harus mengadakan persamaan. Artinya kesejahteraan bersama yang sebaik-baiknya. Perumusan Pancasila pada akhirnya meletakkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai sila penting berdampingan dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kedua sila inilah yang juga menjadi jiwa utama dalam pendirian Partai Buruh, dan oleh karenanya menjadi alat ukur utama Partai Buruh dalam melihat kenyataan. Pancasila tentu saja bukan teks mati. Nilai-nilainya harus tumbuh dalam kehidupan nyata. Keluarnya Undang-Undang Cipta Kerja yang memberatkan kehidupan mayoritas pekerja sungguh bertolak belakang dari semangat kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tahun lalu, kenaikan rata-rata upah buruh yang hanya menyentuh bilangan 1,09% juga menjauhkan bangsa ini dari semangat yang terkandung dalam Pancasila.
Di tengah kesulitan hidup yang amat berat yang dirasakan rakyat selama pandemi, kita menyaksikan kenaikan kekayaan pejabat dalam jumlah yang menyenangkan. Tidak sedikit elit negeri ini yang bersedia hidup dalam kemewahan, sementara kebanyakan rakyat masih terbelenggu kesusahan. Belakangan waktu, kita akrab dengan pengertian bahwa gerak ekonomi dan politik nasional semakin tersandera oligarki. Tidak ada yang Pancasilais dari itu semua. Ini adalah bentuk pengkhianatan yang telanjang dari nilai-nilai Pancasila. Di hari kelahiran Pancasila ini, Partai Buruh ingin sekali menyampaikan beberapa poin penekanan, yaitu yang pertama, kembalikan semangat Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Semangat yang harus melatar belakangi setiap pengambilan kebijakan ekonomi dan politik negara. Yang kedua, hentikan politisasi Pancasila, sebuah praktek politik yang menjadikan Pancasila sebagai tameng dan jargon politik belaka tanpa pengamalan nilai-nilainya secara konkret, terutama sila kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketiga, mengecam tindak tanduk elit nasional negeri ini yang banyak diantaranya telah keluar atau bahkan mengkhianati nilai-nilai Pancasila. Yang keempat, tanpa kemakmuran yang merata bagi segenap rakyat Indonesia, artinya tidak ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selama hal itu masih menjadi kenyataan, selama itu pula Pancasila telah dipunggungi. Yang kelima, babat habis korupsi, hentikan penumpukan kekayaan oleh segelintir orang, beri perhatian yang lebih besar kepada kaum muda, serta kelestarian lingkungan, dan laksanakan reforma agraria yang sejati. Tanpa itu semua, nilai-nilai Pancasila tak akan benar-benar diagungkan. Demikian sikap Partai Buruh yang disampaikan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Buruh, Ilham Syah. Semoga ini bisa diwujudkan.